Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya share screen dulu. Oke, eh, di awal saya mau ucapkan selamat yang buat kalian yang sudah naik kelas ke kelas 11. Ini kelas 11 berarti semakin banyak yang harus dipelajari intinya gitu. Ada Prakrin dan teman-temannya lagi. Nah, dari sini yang kalian harus perhatikan berarti tanggung jawabnya lebih besar. Jadi biar bisa memperbaiki apa yang sebelumnya belum baik gitu intinya. Nilai-nilai kalian ada berbagai macam ya. Ada yang 80-an, ada yang 70-an, ada yang 67 lah. Nilai terendah saya adalah 67. Jadi bisa nggak dapat 60 bisa kalau tidak mengikuti cara main saya intinya gitu. Kalau yang lebih baik berarti sudah mempersiapkan lebih baik lagi terkait dengan semuanya ya, indikator penilaian saya. Oke, untuk yang pertama untuk hari ini yang saya mau tunjukkan lagi adalah terkait dengan kontrak pembelajaran. Untuk kelas 11 nggak jauh beda dengan yang kelas 10 karena kalian juga merupakan siswa saya di kelas 10. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tekankan lagi. Oke ya, kontrak pembelajarannya. Yang pertama, terkait KKM. KKM kalian nanti adalah 65. Jadi kalau nilai kalian mepet 65 atau 65 aja, berarti nilai kalian termasuk rendah gitu. Jadi perlu ada perbaikan pastinya. Kemudian yang kedua, terkait selain ada KKM, kalian juga ada yang namanya eh, nilai-nilai yang kalian harus punya gitu ya. Tugas awal kalian seperti dulu sama gabung classroom. Kemarin udah ya, classroom. Kemudian WA group, Zoom kalian. Kemudian ada lagi buat saya itu nanti bakal ada cek subscribe yang kayak kemarin. Nanti paling saya mintanya kalian ngirimnya di eh, Google Classroom nanti. Ini tugasnya dalam Google Form, nanti di foto dikirim. Biar tidak memenuhi memori HP saya pastinya ya. Nah, itu. Yang ketiga, nanti saya pengen ada yang namanya ada tugas. Aja, tugas kalian cuma sekali, jadi tidak ada pengulangan lagi. Jadi kalau yang tidak mengumpulkan tugas nilainya minim sekali pastinya. Kalau yang sudah mengumpulkan pasti dia tahu nilainya berapa gitu. Yang keempat nanti ada lagi ulangan harian. Ulangan harian juga sekali, tetapi nanti sistemnya hampir sama karena online ya. Ini ngerjainnya sama kayak tugas, cuma bedanya mungkin materinya lebih banyak gitu. Dan dikumpulkan sama lewat Google Classroom juga. Akan berbeda seperti yang dulu. Kalau dulu kan bikin di WA, kalau sekarang saya mintanya di Google Classroom. Biar lebih tidak mencarinya susah gitu intinya. Kemudian selain ini juga cuma sekali aja, jadi ketika ada ngomong, oh ini ulangan harian ya kamu kumpulkan gitu sebaik mungkin gitu intinya. Karena tidak ada pengulangan lagi untuk pengambilan nilai yang baru gitu maksudnya. Jadi perlu itu. Yang ke berikutnya selain tugas ulangan pastinya sistemnya hampir sama. Kalau ikut kelas saya Zoom dulu, ada presensi Zoom, ada presensi buat si YouTube di kolom komentarnya itu ada beda sendiri ya. Intinya itu presensi, cuma uh, persentase nilainya beda. Jadi diusahakan semaksimal kamu bisa tuh yang mana itu intinya. Nanti tinggal kalian mempersiapkannya itu gimana. Oke ya, Zoom dan YouTube pastinya kan.
Itu aja indikator soal nilai saya, jadi nggak terlalu ribet. Tugas saya nggak banyak, ulangan saya juga nggak banyak kayak apa namanya guru lain, jadi lebih mudah itu intinya. Harusnya kalau kalian memaksimalkan dan kalian rajin, nilainya bagus pasti. Cuma kan kalian kadang-kadang lupa kalau sekolah gitu ya. Sekolah ya izinnya cuma nilai. Nah, dari situ itu kontrak pembelajarannya. Nah, yang berikutnya saya mau kasih lihat adalah materi untuk kelas 11 semester 1 ya, semester gasal. Nanti ada yang pertama, bab pertamanya adalah vektor. Yang kedua, kalian nanti bakal belajar tentang yang namanya persamaan dan fungsi kuadrat. Yang ketiga, kalian punya yang namanya fungsi komposisi. Dan inverse. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu aja supaya tidak next pertemuan karena kita pertemuannya juga minggu depan. Jadi yang saya mau kasih lihat untuk hari ini adalah materi dulu. Materi cuma sedikit. Materi kalian yang pertama nanti terkait bab pertama pastinya ya. Bab satunya. Bab 1 kamu itu adalah ya, bab 1 vektor. Nah, vektor kamu nanti ada dua macam. Yang pertama, vektor di ruang 2. Vektor di ruang 2 itu cirinya apa? Cirinya nanti penggunaannya di dalamnya ini cuma ada dua angkanya aja. AB itu nanti angka. Iya Johan. Kemudian yang kedua nanti ada vektor. Kalau nggak kedengaran biasanya audionya belum dikoneksikan. Jadi memang nggak kedengaran kalau nggak dikoneksikan. Kemudian yang kedua adalah vektor di ruang 3. Itu penulisannya nanti angkanya ada 3. Ada 3. Nah, sekarang dari sini yang kita mau selain bentuk si vektornya atau jenis vektor, kalian juga harus tahu penulisan vektor. Nanti penulisan vektornya pastinya dibedain dua ya. Yang pertama ada ruang 2 sama ruang 3. Penulisannya itu yang pertama terkait dengan yang namanya vektor baris. Nulisnya gimana gitu ya. Vektor baris untuk di ruang 2 nulisnya adalah seperti ini. Kalau di ruang 3 tinggal ditambahin aja. Itu namanya vektor baris. Yang kedua namanya adalah vektor kolom. Vektor kolom kalian nulisnya adalah ini. Itu penulisannya. Yang ketiga yang kalian punya adalah vektor posisi. Vektor posisi penulisannya itu menggunakan IJK. Kalau dia cuma ada 2, berarti AI plus BJ. Kemudian kalau dia ada 3, nulisnya adalah AI plus BJ plus CK. Nah, IJK-nya itu udah paten. Yang bisa berubah adalah ABC-nya. ABC-nya. Karena ABC nanti berupa angka ya. Itu. Contohnya kayak gimana? Ya. Misalkan saya punya contoh. Contohnya diketahui untuk vektor kalian itu penulisannya hurufnya huruf kecil. Kemudian atasnya ada garis di atasnya atau caping. Misalkan dalam bentuk angkanya saya mau dalam bentuk vektor baris. Vektor barisnya adalah min 3, 2. Ini untuk yang di ruang 2. Dan
B-nya itu di ruang 3. 0, 1, min 5. Nyatakan ke dalam vektor kolom dan vektor posisi. Nah, sekarang yang pertama, kita punya soalnya adalah A. A kamu itu adalah min 3, 2. Kemudian ada dua macam, yaitu vektor kolom dan vektor posisi. Vektor kolom, oh berarti penulisannya adalah A-nya. Kemudian ada apa lagi? Sama dengan kolom ya, min 3, 2. Tulisnya di bawahnya. Kemudian ada lagi vektor posisi. Vektor posisinya, A-nya jadinya min 3i plus 2j. Oke ya, minnya mengikuti angkanya. Angkanya itu tandanya tanda apa? Positif apa negatif itu maksudnya. Kemudian yang B-nya, yang kamu punya adalah 0, 1, min 5. Oke, saya hapus dulu aja kalau 0 nanti kesusahan. Itu nanti tahap berikutnya aja. Saya ganti ya, jangan 0. Saya ganti ini 3. Oke, vektor kolomnya. Vektor kolomnya ada B, karena kita bicara tentang vektor B ya, jadi ngikut juga B. Vektor kolomnya jadinya 3, 1, min 5. Kemudian vektor posisinya, B-nya itu sama dengan 3i plus j, 1j maksudnya, 1j, kemudian min 5k. Ini. Nah, sekarang kalau di vektor posisi, ketika depannya huruf I dan J dan K, angkanya angka 1, satunya tidak perlu ditulis. 3i plus J aja min 5k. Jadi biasanya kalau di pilihan gandanya, itu mintanya kalau ada depannya hurufnya adalah 1, satunya tidak ditulis. Jadi walaupun dia tidak ditulis, tetapi arti dari depan hurufnya itu mempunyai angka berapanya udah jelas kalau dia berangka 1. Jadi kalian nggak perlu ragu depannya itu angka berapa. Ya. Jangan sampai bilangnya adalah 0. Jadi depannya huruf kalau dia ada masih tulisan gitu, berarti depannya masih ada angkanya. Nah, angkanya angka berapa? Angkanya 1 kalau nggak kelihatan. Itu. Ini yang pertama untuk soal tipe penulisan vektor. Nah, sekarang setelah kalian bisa menulis vektor, yang harus kalian perhatikan itu apa lagi gitu ya. Kalian harus tahu yang namanya operasi vektor. Operasi vektor yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang dari sini kita punya misalkan penjumlahan dan pengurangannya, kita operasinya diketahui. Oh, yang kalian harus perhatikan dulu ya. Ketika dia menggunakan penjumlahan dan pengurangan, yang kalian harus perhatikan itu adalah bagaimana dan apa yang mau dioperasikan gitu ya. Yang dioperasikan adalah angka yang letaknya sama.
Letaknya sama itu maksudnya kalau di depan, kalau di belakang, di belakang. Seperti ini. Ini contohnya. Diketahui, vektor ya. Vektornya adalah 3i min 2j. Kemudian B-nya itu adalah 2i plus j. Tentukan C-nya juga ada. Adanya adalah 3i plus 5j. Tentukan A plus B plus C. Oh, saya ganti aja. Min B ya. Min B. Nah, sekarang ini gimana cara mengerjakannya gitu ya. Yang kalian harus tahu cara mengerjakannya. Ada A min B plus C. Ini diganti dengan apa yang diketahui di soal. A-nya sama A. Adanya 3i min 2j. Ini kalau dibikin sebagai vektor baris itu gimana gitu ya. Lebih gampang kalau dijadikan vektor baris. 3i min 2j berarti 3 min 2. Itu yang pertama. Yang kedua, yang B-nya adalah 2i plus j, 2,1. Karena 2, j-nya kan depannya nggak ditulis ya, berarti dia 1. Kemudian yang C-nya itu adalah 3 dan 5. Nah, sekarang dari sini yang kamu harus perhatikan A-nya adalah 3, min 2 min B-nya 21 plus C-nya 35. Operasikan dengan teman seletak. Maksudnya misalkan yang depan sama yang depan. Ini. Oh, berarti jadinya 3 min 2 plus 3. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang warna biru. Min 2, 1, 5. Min 2, 1. Oh, min 2, min. Min 2, min 1. Ikutin operasinya ya. Plus 5. Operasi itu yang mana? Yang ini. Nah, sekarang kemudian kamu bikin koma. Jadi, yang kamu operasikan adalah yang teman seletak. Nah, sekarang hitung. 3 dikurangi 2 adalah 1. 1 tambah 3 adalah 4. Itu yang pertama. Yang kedua, utang 2, utang 1, utang 3 disaur 5. 2. Ini adalah jawabannya. Yang pertama, kalau dia dalam bentuk ruang 2. Nah, sekarang kita belajar ke ruang 3. Diketahui A-nya adalah min 3, 0, 1. B-nya adalah 1, min 1, 1. C-nya adalah 0, min 2, min 3. Tentukan 2A min B plus C. Nah, sekarang dari sini yang kamu harus perhatikan itu adalah kita kerjain dulu 2A min B plus C. 2 A-nya kamu min 3, 0, 1 dikurangi B kamu 1 min 1, 1 ditambah C-nya 0, min 2, min 3. Nah, sekarang kita operasikan dulu yang bisa dioperasikan. Karena ada depannya 2 ya. Ini 2. Jadi ini dikalikan dulu sama bagian dalam kurung. Jadinya min 6, 0, 2 dikurangi 1, min 1, 1 ditambah
0, min 2, min 3. Ditulis ulang lagi aja, lebih mikirnya biar nggak kepecah-pecah gitu ya. Nah, sekarang baru kita operasikan yang seletak. Kita mau operasikan yang warna ungu dulu. Warna ungu, min 6 dikurangi 1 ditambah 0. Koma, nah, koma ya. Sekarang warnanya warna biru. 0, min 1 sama min 2. 0, min 1, plus min 2. Yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga kamu adalah warnanya warna merah. 2, min 1, plus min 3. Nah, sekarang tinggal dihitung aja. Hitung. Min 6, min 1. Oh, berarti dia adalah min 7. 0, min. Min ketemu min adalah plus. Jadi 0 tambah 1 itu adalah 1. Ditambah ketemu min. Jadi min. 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2, min 1. Nah, yang ketiga adalah 2 dikurangi 1 adalah 1. Plus ketemu min adalah min. 1 dikurangi 3, min 2. Sudah selesai belum? Udah, ini jawabannya. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai bagian operasi penjumlahan dan pengurangan dulu aja, biar nggak terlalu banyak. Yang penting kontrak pembelajarannya kamu udah tahu. Kemudian materi dasar untuk vektornya juga sudah tahu. Next pertemuan kita bakal lanjutin materi vektor untuk beberapa subbab lagi. Karena vektor kita bikin nggak terlalu banyak, sedikit aja. Oke, ini saya stop share. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Rizal? Nggak ada, Pak. Gak pernah, Pak. Ya. Oke ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Mukanya bisa dilihatin dulu. Mukanya? Mana muka? Oke. Mukanya ada beberapa yang asing ya. Oke ya, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.